Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kesehatan bersama Dr. Endang M. Johani SPM, oftalmologis dari Siloam Hospitals Lipo Village Tangerang. Kita bahas tentang Vision 2020, The Right to Sight, dan yang sedang menjadi topik kita adalah katarak. Masih banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan katarak atau tidak, tapi semuanya terkait dengan mata. Yang berikutnya ini dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya, 0821 sekian-sekian. Dok, Assalamualaikum, kalau mata gangguan karena stroke bisa sembuh nggak? Ya, oke. Waalaikumsalam, Bapak hamba Allah. Yang dimaksud stroke di mata atau stroke di badan. Jadi stroke mata itu juga ada. Jadi sama gangguannya dengan stroke yang di otak, karena gangguan pada pembuluh darah, misalnya karena pembuluh darah pecah, ada perdarahan di retina, atau pembuluh darahnya tersumbat, jadi terjadi kekurangan oksigen di retina yang secara mendadak karena tersumbatnya pembuluh darah mata. Biasanya kalau yang perdarahan lebih mudah diobati, bisa recovery, tapi kalau yang tersumbat tidak boleh lebih dari golden time-nya. Kalau mata kok sampai tidak mendapatkan oksigen, dari retinanya pucat karena pembuluh darahnya tersumbat, harus segera mendapatkan pertolongan. Itu termasuk emergency ophthalmology atau gawat darurat mata yang nomor 1. Tidak boleh lebih dari 2 jam, harus sudah diobati. Nah, jadi kalau dulu Bapak stroke-nya itu stroke mata karena mata tersumbat. Nah, sekarang sisa penglihatannya berapa itu harus dipertahankan, tidak boleh mengalami seperti itu lagi. Tapi kalau stroke-nya perdarahan biasanya masih bisa diatasi. Seperti itu, Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. Dokter, Assalamualaikum. Apakah sering mengeluarkan air mata bisa mengganggu kesehatan mata? Mohon pencerahannya. Mengeluarkan air matanya karena nangis atau apa? Enggak akan mengganggu penglihatan, enggak akan mengganggu kesehatan. Kalau sering kan mengeluarkan air mata itu bisa 2 macam. Yang tadi, yang ibu yang tadi karena air mata yang melimpah karena saluran pembuangannya itu tersumbat. Nah, jadi terjadi namanya epifora, melimpahkan air mata. Tetapi ada juga yang namanya lakrimasi, jadi air matanya itu berlebihan keluarnya. Rangsangan terhadap kelenjar air mata itu terlalu berlebihan sehingga air mata keluar terus. Misalnya saja ada bulu mata yang salah tumbuh masuk mengiritasi kornea, tentu saja akan berair-air terus. Kemudian ada benda asing yang lama tidak dikeluarkan. Kemudian ada titik-titik kalsium atau zat kapur yang bertengger di kelopak mata bagian dalam dari makanan kita yang mengandung kalsium. Mungkin intiknya terlalu banyak atau metabolismenya kurang bagus, karena kalsium itu harusnya dipakai untuk tulang, dibawa ke tulang, tapi kadang-kadang ada yang beredar di sana sini sehingga orang bisa ada kalsium di kelopak mata, namanya litiasis. Itu juga yang menyebabkan orang bisa saja punya batu ginjal, batu empedu kan, karena kalsium yang tertimbun di sana-sana padahal harusnya pergi ke tulang. Nah, juga bisa dari apakah kornea ada defek dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu diatasi. Penyebabnya apa? Kalau ada benda asing dilihat keluarkan, kalau ada kalsium diambilin kalsiumnya, kalau ada bulu mata yang salah tumbuh diambil bulu matanya dan sebagainya. Tapi kalau hanya ringan-ringan saja tidak akan menyebabkan kebutaan, tentu saja tidak. Kecuali kalau korneanya luka, ya korneanya harus diobati supaya tidak sampai menimbulkan defek kornea yang berkepanjangan yang membuatkan kekaburan. Seperti itu. Ya. Berikutnya dari Mbak Rini Saleh, usia 59 tahun, Dok. Dok, apakah iris itu nempel ya di retina? Kalau diambil, apa harus disayat? Mohon penjelasannya. Yang nempel tadi apa? Dia bertanya, apakah iris itu menempel pada retina? Iris itu menempel pada retina. Iris itu bagian mata yang di belakang kornea. Mungkin yang dimaksudnya kornea. Kornea itu yang bening, yang bulat, bening di paling depan itu kornea namanya. Kemudian di belakangnya ada rongga yang berisi cairan, lalu ada iris yang warnanya hitam kalau Elizabeth Taylor warnanya ungu, orang barat yang lain warnanya biru, hijau. Kalau Mel Gibson warnanya hijau, itu iris, kita warnanya hitam, itu namanya iris. Sedangkan retina jauh di belakang sana. Jadi iris sendiri memang berlanjut menjadi
uvea yang itu nempel di retina, tapi uvea-nya lanjutan dari iris yang di bagian belakang itu memang menempel dengan retina, tapi iris yang di depan ini tidak menempel dengan retina, jauh ya. Tapi kalau yang dimaksud apa, mungkin ini kurang jelas penamaannya, sebab tadi kalau diambil ya, kalau iris diambil dilepaskan, apakah harus disayat dari retinanya gitu? No, itu jauh sekali. Mungkin yang dimaksud yang lain. Nanti SMS saya atau WhatsApp saya ya, nanti kita bisa diskusi sendiri, oke? Biar jelas, oke? Dan nanti di akhir akan saya sebutkan lagi nomor telepon Dokter Endang ya. Yang berikutnya Dok, kalau pakai kacamata, apakah akan bertambah minus atau plusnya kalau itu kacamata jarang dilepas atau kalau dipakai terus? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, benar nggak sih kalau katarak penyebabnya makan ikan asin? Ini saya senang ikan asin, tidak katarak. Gini, jadi tentang kacamata tadi, apakah bertambah terus dipakai tidak? Bertambahnya minus atau itu tadi bukan bergantung dari dipakai dan tidak tentu saja, tapi karena memang masih pertumbuhan, misalnya pada anak, kemudian remaja sampai dewasa itu memang masih tumbuh karena memang usianya masih tumbuh. Sampai umur 19 atau 21 mungkin sudah stop tumbuh. Nah, tentang dipakai atau tidak dipakai, kalau kacamata itu memang diperlukan, ya memang harus dipakai. Sebab kalau tidak dipakai, kerja mata kita akan terlalu keras, terlalu berat. Ya, jadi misalnya kerja yang berat itu kalau baca terus-menerus harus akomodasi terlalu berat, melihat ke sana juga harus akomodasi. Tentu saja itu akan menambah kelelahan, dan kalau pada akibatnya kalau lensa menjadi cembung terus-menerus juga minnya akan bertambah. Ya, seperti itu. Tapi yang paling menyebabkan pertumbuhan minus atau tidaknya itu adalah pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Dari Ibu Nurjana, 70 tahun berikutnya Dok, menjelaskan yang tadi dibilang kalau tidur siang dan malam itu bisa sulit karena katarak, ternyata itu setelah di radiofrekuensi penjelasannya. Syaraf kejepit yang kalau nangis sampai nggak bisa keluar air matanya. Penjelasannya seperti itu. Oh, itu beliau menjelaskan sendiri. Oke, terima kasih sekali. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Dokter Endang, apa betul sih kalau kita sering menangis bisa mengurangi racun penyebab sakit mata? Dari Ibu Lin di Jakarta. Ya, menangis itu memang mengeluarkan air mata sehingga air mata itu membasuh mata, ya boleh saja, asal menangisnya tidak terlalu sedih. Air mata sendiri sebetulnya memang mengandung banyak sekali zat-zat, ya, ada mineral, ada lisosim atau enzim, ada nutrisi, ada beberapa zat-zat yang berguna untuk antiseptik, untuk membunuh kuman dan sebagainya. Jadi memang berguna untuk membersihkan mata. Makanya kalau air mata kita cukup, maka mata kita terasa sehat, segar, moist atau lembab dan bagus. Bahkan kalau air mata kita kurang, kita harus wajib memakai air mata buatan. Tambah dengan air mata buatan biar mata kita terasa nyaman, tidak kering. Karena kalau air mata kering memang mudah mendapatkan iritasi, infeksi, rasanya gatal seperti alergi karena air mata yang kurang. Karena air mata melindungi mata kita dan berfungsi macam-macam. Jadi kalau air mata kering wajib kita tambahkan kalau kita punya air mata sendiri. Air mata yang banyak lebih bagus. Itu ditambahkannya dengan air mata apa? Air mata buatan. Banyak Ada sekali yang preparat. disediakan, Ya, banyak sekali sekarang preparat-preparat atau obat tetes yang dijual di apotek maupun di toko obat. Nggak cukup dengan dirambang ya? Enggak boleh. Ya, dirambang tidak menambahkan air mata buatan karena biasanya air mata buatan itu dibuat menyerupai air mata, kemudian secara kimia, secara pH-nya juga sudah dibuat seperti air mata. Supaya air mata nyaman, tidak merah, tidak capek, tidak sepet. Cukup mahal kah harganya Dok? Enggak murah. Besok kapan-kapan kita akan punya topik tentang air mata. Nah, air mata buatan topik berikutnya. Jadi don't miss it. Yang jelas Dok, hati boleh menangis. Tapi kalau air mata tidak keluar harus diupayakan ya untuk kesehatan. Baik, saya lanjutkan kembali dari MC Bli. Beliau dari Bogor ingin bertanya, dokter,
saya ingin tahu deh tentang perawatan mata agar mata tetap sehat selalu. Terima kasih. Nah, oke. Jadi mata yang sehat tentu saja mata yang jernih, moist, melihat dengan jelas dan sebagainya. Nah, perawatannya biasa-biasa saja. Mata tidak boleh dikucek-kucek, kalau kering ditambahkan pelembab, dicuci. Ada pencuci mata itu sebenarnya sampo bayi. Jadi kalau kita misalnya sering sekali kena debu, kena minyak, kena make up, apalagi yang matanya sering terkena kontaminasi, itu bisa saja ada sumbatan-sumbatan yang menyumbat pori-pori di kelopak mata kita. Misalnya akibatnya salah satunya adalah bintitan. Nah, itu karena tersumbatnya kelenjar-kelenjar minyak. Maka boleh kita bersihkan kalau sore kita dengan sampo bayi misalnya seperti itu. Sampo baby, sehingga waktu tidur malam mata kita bersih dari semua sumbatan-sumbatan. Kemudian kalau terasa kering pakai air mata buatan. Kemudian jangan suka mengucek mata. Kemudian itu tadi, kalau memungsikan mata, misalnya kita bekerja, melihat komputer, pakai gadget sehari-hari, harus ada rumus yang kita taati. Kita atur dulu brightness-nya, tidak boleh terlalu terang dan terlalu gelap sehingga cukup. Kemudian kita harus pakai rumus D3, distance. Jadi jaraknya kita dari objek ke mata, paling enggak kalau gadget kecil 30 cm. Kalau layar komputer lebar bisa 40-35 cm distance. Kemudian direction, jangan suka miring komputer di sana, komputer terus miring gini. Harus begini. Jadi direction itu antara mata dengan objeknya harus lurus, jangan miring sehingga tidak jadi kekakuan otot-otot. Yang terakhir ada duration, lamanya. Tadi sudah disebut. Kita menatap suatu objek yang dekat, akomodasi terus-menerus. Untuk anak-anak hanya boleh setengah jam, 1 jam. Untuk kita orang dewasa 2-2,5 jam. Harus diseling dengan melihat jauh, lebih dari 6 meter. Lihat jendela, lihat ke arah jauh, bicara dengan teman yang jauh di sana, pergi ke toilet dulu, minum dulu, pokoknya melihat jauh. 5 menit, 10 menit, komputer lagi. Seperti itu. D3, oke? Itulah bukti cinta Anda pada diri sendiri. Sayangi karunia Allah berupa mata dengan cara-cara seperti yang Dokter Endang bilang ya. Jadi jangan kalau udah di gadget 2-3 jam bahkan semalaman gitu. Di mana rasa sayangmu pada dirimu? Gitu ya dok ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Berikut ini dari Ibu Liva, usia 47 tahun. Dok, mata saya bagian bawah seperti kedutan terus deh. Tapi sering, kadang-kadang sampai ke bibir ketarik. Apa obatnya ya dok? Terima kasih. Ya. Itu berarti namanya ada tics fasial. Jadi ada gangguan kontraksi setempat yang secara otomatis tidak disadari seperti refleks karena ada iritasi pada syaraf wajah. Biasanya syaraf nomor 7, kadang-kadang syaraf nomor 3. Nah, kalau hanya sebentar-sebentar mungkin bisa diatasi dengan tahan emosi, pokoknya rileks, santai. Karena biasanya ticsnya timbul kalau kita mau apa, mau bicara apa, mau agak ada pengaruh dengan emosi. Yang kedua bisa kita istirahatkan tics tadi dengan kompres hangat. Jadi ambil waslap, kasih air hangat, kompres 5 menit, dilakukan 4 kali sehari. Kemudian ada tetes mata yang berupa tonik atau vitamin mata supaya merilekskan mata. Kalau perlu pakai obat ya obat-obat yang untuk ruburansia saraf, macam vitamin E, vitamin B1, B12, B6, ada yang sudah campuran seperti itu. Kalau parah harus ke dokter syaraf, kemungkinan akan diperiksa. Kalau sangat parah mungkin ada syaraf 7 tadi yang perlu dirilis dan sebagainya. Tapi untuk awal-awal bisa diatasi dengan tadi santai dan rileks, kompres hangat, pakai tetes mata pembasah atau penyaman mata, ya, minum vitamin. Oke? Kemudian saya akan Ibu Sri di Bekasi, usianya 35 tahun. Assalamualaikum dok. Kalau minus 14 dan minus 7 itu bisa normal nggak ya dengan tanam lensa? Adakah efek sampingnya? Itu saja. Ya, tentu saja bisa. Jadi itu termasuk refraksi anomali atau gangguan pencahayaan ke retina yang tadi bisa diatasi antara lain bisa dengan kacamata. Tapi kalau selisihnya antara 7 dan 14 mata kanan kiri itu selisihnya lebih dari 3, agak sulit. Kalau pakai kacamata hanya boleh selisih 3, 7 sama 10. Nah, sisanya bisa dipasang kontak lens atau pakai kontak lens dua-duanya.
Atau ada lagi sistem di LASIK, yang 7 mungkin bisa di LASIK. Tetapi yang 14 mungkin tidak cukup kalau di LASIK, karena LASIK bisa mengatasi bisa antara 9, bahkan yang terbaru bisa sampai 11, 13. Masih ada sisa, nanti bisa dengan kacamata sisanya. Kalau pertanyaan dengan tanam lensa, bisa. Jadi lensa kita yang normal, yang masih clear, jadi clear lens extraction, lensa kita yang masih jernih dibuang, digantikan lensa tanam yang sesuai dengan ukurannya. Diukur dulu dengan biometri, lensa tanamnya berapa, lalu ditanam di dalam sana. Insya Allah kalau dilakukan dengan baik, dengan prosedur yang benar, dengan steril, dengan ahlinya, insya Allah baik-baik saja. Ya, tidak pakai kacamata lagi. Oke. Baik. Saya lanjutkan kembali dari Bapak Zulkifli di Pondok Melati. Dok, mata saya sering sekali seperti ada benda atau pasir. Kemudian kalau diberi obat tetes, hilang, alhamdulillah. Tapi kenapa sering terjadi demikian? Iya. Itu yang paling mudah jawabnya adalah mata kering. Ya toh? Mata kering rasanya memang seperti pasir, sepet, ngeres, ngantuk, nggak nyaman banget. Satu mungkin mata kering. Yang kedua yang disebut pasir tadi mungkin yang tadi kalsium yang bertengger di kelopak mata bagian dalam yang namanya litiasis. Kadang-kadang mata kering disertai litiasis 1-2 titik, ada putih-putih kalau kita lihat. Nah itu memang rasanya nggak enak sekali. Pengatasan pertamanya pakai air mata buatan. Berkali-kali boleh yang sesuai dengan Bapak. Ada beberapa macam, coba dulu mana yang enak itu dipakai. Mungkin tiap 3 jam boleh, 2 jam, 1 jam pakai itu. Kalau sudah enak oke. Kalau tetap nggak enak kita lihat apakah memang ada litiasisnya atau ada bulu mata yang ngeres dan sebagainya. Nanti dilihat, dibersihkan. Terus selanjutnya tetap pakai air mata buatan. Oke? Iya. Berikutnya dari Magelang, dari Ibu Sri Mul. Dokter, anak saya tuh 13 tahun, mata kirinya mulai juling. Kenapa ya, Dok? 13 tahun. Oke, Bu Mul, Magelang. Nah, Magelang itu dekat Jogja, bisa ke YAP, Rumah Sakit YAP atau ke Sarjito misalnya. Jadi mata juling ada beberapa penyebab. Ya, bisa saja karena minus atau plus atau silindir, jadi refraksi anomali yang berbeda antara kiri kanan. Bisa juga karena kelainan retina anak-anak tersebut. Kadang-kadang ada anak yang terkena toksoplasmosis dari mamanya. Nah itu harus dilihat nanti retinanya sama darahnya. Kadang-kadang juga karena kelainan otot mata. Jadi otot mata itu ada penggeraknya, berfungsi menggerakkan mata. Bola mata itu ada penggeraknya, yaitu otot di sekitar mata kita yang kalau dia kontraksi bareng, melirik kanan, melirik kiri harus berbarengan. Kalau otot-otot tadi bergeraknya tidak bareng, maka bisa jadi juling. Nah, yang seperti itu bisa diatasi dengan merubah letak otot-otot tadi. Itu satu, tapi harus diperiksa dulu kenapa julingnya itu. Kalau karena minus atau plus atau silindir yang tidak sama kiri kanan, ya pengatasannya kacamata. Kalau selisihnya banyak banget seperti tadi yang saya bilang, dan mungkin ditambah dengan terapi oklusi, menutup mata yang lebih sehat supaya mata yang lebih banyak minusnya bisa lurus, mengatasi julingnya, mengatasi lazy eyes atau mata malas karena bin yang tinggi tadi tidak pernah berfungsi. Ada caranya itu nanti oleh dokter ahli strabismus. Kalau di Rumah Sakit YAP ada, di Sarjito ada. Kemudian kalau penyebabnya adalah tadi di retinanya ada kelainan, ya harus diobati, harus dilihat dulu kenapa ya. Yang paling sering misalnya ada toksoplasma, kuman yang dulu-dulunya dapat dari ibunya atau dapat sesudah lahir ya. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali, masih tetap bersama Dr. Endang M. Johani SPM, oftalmologis dari Siloam Hospitals, Lipo Village, Tangerang ya. Pertanyaan berikutnya ini datang dari usia 57 tahun, tapi namanya tidak disebut. Saya habis operasi usus besar, sekarang saya kemo. Yang jadi masalah, mata keluar air tapi lengket. Seperti kristal. Apakah ini pengaruh kemo atau sakit mata biasa, Dok? Terima kasih. Mungkin itu juga mata kering atau produksi air mata yang berkurang. Bisa memang pengobatan yang lama dengan suatu obat, bukan hanya kemo, bahkan obat hipertensi, obat diabetes pun kalau dipakai lama bisa mempengaruhi produksi air mata, sehingga air matanya menjadi
kurang, karena kurang mengental jadi seperti kristal. Karena tadi air mata kan memang mengandung mineral, mengandung zat-zat yang kalau airnya kurang maka dia kental. Harusnya air mata itu terdiri atas air, kemudian ada minyak, kemudian ada musin, ada zat-zat tadi. Kalau airnya kurang maka air mata jadi lengket, kental, mengkristal. Ibu atasi saja sambil terus melakukan kemonya pakai air mata buatan, Ibu. Pakai tetes-tetes yang banyak di pasaran, air mata buatan. Periksa dokter dulu, sekali dapat resep itu bisa diulang terus, pakai terus. Dengan resep yang iter atau dengan membawa wadahnya bisa mundur terus, oke? Ya, saya lanjutkan kembali dari Bapak Iyal di Padang. Adik saya itu matanya sudah nggak bisa melihat selama 3 tahun, Dok. Sudah dibawa ke rumah sakit tapi nggak bisa dioperasi. Umurnya 40 tahun. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya. Kenapa? Jadi mungkin ada beberapa penyebab, ya toh. Apakah dia kerusakannya di syarafnya, apakah di retinanya, apakah penyakit kongenital atau memang ada faktor genetis yang mengganggu retina biasanya, ataukah karena tekanan mata yang tinggi atau glaukoma yang sudah lanjut sehingga mengganggu saraf matanya. Jadi kalau memang itu semua sudah diperiksa, Bapak berhak mendapatkan penjelasan kenapa, apa yang menjadi kelainan, apa tidak bisa diobatinya karena kenapa. Kalau memang betul-betul visesnya rendah dan tidak bisa diatasi karena saraf yang rusak atau retina yang secara genetis, ada namanya misalnya retinitis pigmentosa atau sarafnya atrofi atau bola mata yang tekanannya tinggi sehingga sarafnya juga atrofi, banyak sekali penyebab. Kalau memang tidak bisa diatasi, maka pengatasannya harus dengan low vision therapy. Kalau di sini ada yayasan low vision yang akan membantu Bapak dengan mungkin alat atau tools atau cara yang memfungsikan mata dengan vises yang sangat rendah tadi untuk tetap bisa melakukan hal-hal tertentu yang supaya bisa lebih mandiri. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan di Padang ada. Medan atau Padang tadi? Padang. Kalau perlu nanti SSMA dengan saya kita berikan alamat low vision. Tapi alamat untuk periksa mata dulu deh, ya. Iya. Okay. Dan untuk tidak lupa, siapa tahu ada di antara yang sedang menunggu sejak tadi, nomor telepon Dr. Endang adalah 0813 1090 8136. Oke, saya ulang ya, 0813 1090 8136. Saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Dok, saya sering kedip-kedip terus, padahal saya tidak merasa harus kedip. Apakah ini gangguan saraf atau apa ya, Dok? Bisa saya bawa kemana? Oke, jadi untuk yang mudahnya dulu, berkedip adalah membasahkan mata. Jadi Tuhan itu sudah mengatur kalau mata kita berkedip itu sebetulnya ada waktunya. Kira-kira setiap 11 atau 12 detik mata kita memang berkedip. Jadi 1 menit itu kita bisa berkedip kira-kira 5 kali, 4 kali dan sebagainya. Itu adalah tanda bahwa air mata yang melapisi kornea kita mulai pecah, maka kita diharuskan kedip oleh secara otomatis untuk membasahkan mata kita. Di kelopak mata bawah itu ada timbunan air mata namanya meniscus. Kalau kita berkedip itu, kelopak mata kita yang atas menjemput meniscus itu untuk diratakan. Jadi berkedip adalah membasahkan mata. Tetapi kalau mata kita airnya kurang atau mata kering, maka otomatis berkedipnya jadi sering, kedip-kedip karena ingin membasahkan terus, meniscusnya kurang, matanya kering, air matanya kurang, otomatis orang akan berkedip terus. Nah, kalau yang itu obatnya sama tadi, harus pakai air mata buatan. Tapi kalau menjadikan refleks yang sampai terjadi teks, ya harus diobati secara komprehensif, ada hal-hal lainkah dan sebagainya. Tapi untuk pertama silahkan Bapak membasahkan mata dulu dengan produk-produk air mata kering, apa saja boleh, berapa seringnya tergantung rasanya. Sudah lu kok enak, pasti akan jarang kedip. Gitu? Iya. Baik, saya lanjutkan kembali berikut ini dari Mama Yusuf di Singapura. Assalamualaikum Dr. Endang dan Mbak Nuning yang dirahmati Allah, terima kasih.
kalau mata min diperiksa dokter oleh ahli mata, disuruh beli kacamata, disuruh pakai kalau mau lihat TV atau malam atau lihat HP, tapi kalau malam saja, kalau siang dan sekolah tidak usah. Apakah bisa sembuh lagi? Ini dialami putri saya yang usianya 17 tahun. Dan dokter, apakah ada obat tetesnya? Ada lensa Templan, apakah mereknya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Sebentar, aku yang tidak tahu kenapa kacamata itu Hanya hanya malam, dipakai ya? malam. Apa karena beliau anak itu silo dengan lampu sehingga kalau belajar terganggu oleh lampu silo. Kalau hanya karena silo tentu saja mungkin kacamata hanya berfungsi untuk mengurangi kesiloan tadi. Tapi biasanya kacamata yang diberikan oleh dokter ya dipakai untuk sekolah, untuk semua aktivitas. Kalau memang itu suatu kacamata rabun jauh atau rabun dekat, nah itu memang harus dipakai. Nah, kemudian kalau mungkin yang dimaksud kontak lens ya. Kontak lens itu kalau ditanya merek apa yang bagus, jawabnya adalah tidak ada satupun kontak lens yang terbagus untuk semua orang. Jadi semua kontak lens yang beredar di pasaran yang sudah diizinkan oleh Depkes tentu saja itu bagus. Tapi masing-masing orang mungkin harus trial and error, mana yang enak buat saya, itu yang harus saya pakai terus-menerus. Karena sangat tergantung pada kurvatura korneanya, pada pH air matanya, banyaknya air mata yang dipunyai. Maka kontak lens tadi memang harus dipakai dengan trial and error. Kalau satu kali enak, ya udah harus pakai itu terus. Kalau nggak enak ganti yang lain. Oh, ini yang enak, itu terus. Ya, Baik. seperti itu. Ini dari Sukabumi, dok usia saya 62 tahun, ada diabetes, darah tinggi, pakai kacamata plus 2,5. Kata optik, pengaruh gula bisa terus naik. Dan adik saya sudah glukoma, saya juga jadi takut. Gimana ya dok pencegahannya? Diabetes ada keturunan dari ayah kami dok. Terima kasih. Iya, ya betul. Diabetes memang menurun. Ibu kena diabetes mungkin juga dari keturunan. Ya, kacamatanya memang bisa berubah-ubah, tapi bisa diperiksakan. Tidak perlu selalu membuat kacamata baru dengan perubahan karena diabetesnya. Karena nanti juga akan enak lagi. Kadang-kadang terpaksa punya kacamata 2 atau 3, nanti dirasakan yang enak pada saat gula tinggi mungkin plusnya agak naik, nanti turun lagi yang enak kok ini, nggak apa-apa. Tapi memang bukan naik terus, bukan, akan kadang agak berubah-ubah sesuai dengan kenaikan gula kalau diabetes yang masih baru. Tapi diabetes yang lama kadang-kadang memang ada gangguan pada retina, retinopati diabetika, itu juga harus diperiksa. Ada derajat 1, 2, 3, 4. Kalau yang retinopati diabetika tidak bisa diatasi dengan kacamata, penanganannya akan lain lagi. Nah, terus yang adiknya glaukoma, tadi saya sudah menjawab tentang glaukoma, ya nggak usah takut, semua keluarga harus periksa memang. Kalau glaukoma itu memang juga ada bisa faktor family, faktor keturunan. Kalau bapak glaukoma sebaiknya semua anaknya periksa, adiknya glaukoma kakaknya periksa untuk mengetahui betul apakah saya juga dapat tekanan mata yang tinggi. Makin awal diketahui tekanannya berapa, lalu dideteksi apakah tekanan tadi sudah menekan saraf, dipoto sarafnya, apakah sudah mengganggu lapang pandang, ada bisa diukur. Kalau deteksi glaukoma tadi masih negatif nggak usah takut, tapi kalau sudah ada sedikit ya diobati dengan telaten, nggak apa-apa ya. Adiknya juga harus berobat dengan telaten. Oke? Ya, saya sangat khawatir tidak bisa membaca semua SMS dan WhatsApp, jadi mohon maaf ya. Yang berikutnya dari Mbak Yani di Kebagusan Wates. Dok, benarkah memakai tetes mata OTEM dapat menyembuhkan katarak? Dan satu lagi pertanyaannya, kalau silinder bisa sembuh nggak ya? Cucu saya 9 tahun silinder matanya. Silinder dulu. Silinder bisa diatasi dengan kacamata. Bukan bisa sembuh, tapi nggak apa-apa, bisa diatasi dengan kacamata. Dengan tanpa kacamata itu agak berbayang, begitu pakai kacamata yang pas dengan silindernya, dengan aksesnya akan baik. Udah, jadi memang kalau memang matanya bentuknya silinder pakai kacamata, nggak apa-apa. Kalau yang tetes mata apapun, entah mereknya apapun, tidak ada yang bisa menyembuhkan katarak. Karena katarak itu satu jalan, harus dibersihkan katarak tadi, dioperasi, disedot kataraknya, diganti dengan lensa tanam yang baru. Tidak ada
tetes mata yang menyembuhkan. Kalau toh diberi tetes mata hanya untuk menunda perkembangannya, masih mungkin agak tertunda beberapa lama kalau belum bisa operasi, tapi akan lebih baik operasi. Baik, yang terakhir dari Mbak Endah, 51 tahun di Cirende. Bu dokter, kalau di mata seperti ada titik hitam berekor, itukah tanda-tanda katarak? Terima kasih. Biasanya itu di belakang katarak. Kalau katarak itu lensa yang keruh. Kalau bintik hitam seperti itu biasanya di belakang lensanya. Apakah di vitreusnya ataukah di retinanya. Jadi nanti dilihat di foto dan diperiksa selengkap-lengkapnya. Glaukoma sendiri pada awal bisa juga ada skotoma atau titik hitam, kemudian penyakit retina, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan vitreus, diabetes, hipertensi, semua bisa, nanti harus diperiksa dulu, tapi itu bukan katarak. Oke? Baik dok, kita rangkum bahasan siang hari ini, silakan. Oke, jadi apa yang kita bahas tadi, terutama tentang katarak sendiri adalah kekeruhan lensa yang harusnya jernih menjadi keruh sehingga tidak bisa melancarkan cahaya sehingga kita mengalami kekurangan tajam penglihatan. Pengatasannya adalah dengan operasi. Tidak ada obat yang bisa mengatasi katarak kecuali dioperasi. Dan operasi katarak sekarang dengan sistem yang terakhir tidak menakutkan, recovery-nya cepat. Tidak ada irisan, tidak ada jahitan, jadi tidak usah takut. Katarak bisa dilakukan di mana saja, artinya di kamar operasi rumah sakit atau di program-program baksos yang juga harus di kamar operasi yang steril. Nah, katarak kita canangkan memang menjadi suatu kewajiban pemerintah dengan program namanya SPBK, Sistem Pemberantasan Buta Katarak, karena itu merupakan hal yang diwajibkan untuk diperjuangkan supaya kebutaan katarak tahun 2020 nanti kalau bisa 0,5 agar fungsi mata bisa baik kembali, karena katarak merupakan hal yang tidak bisa dicegah tapi bisa diobati. Maka kita harus menggalakkan pengobatan tadi supaya orang kualitas hidupnya bisa lebih baik, bisa berfungsi lagi, bekerja lagi dengan baik. Dan intinya adalah panca indera kita adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri, kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan alhamdulillah. Oke? Subhanallah. Jadi terima kasih Dokter Endang, dan seperti yang tadi saya janjikan di penghujung, saya sebut sekali lagi nomor telepon Dr. Endang 0813 1090 8136. Sekali lagi 0813 1090 8136. Ikhwan akhwat yang dikasihi Allah, mari kita jaga baik-baik karunia Allah berupa mata, sehingga kita bukan hanya menjaga mata hati, tetapi mata sungguhan pun kita jaga. Dan insya Allah kita semakin mencintai orang-orang yang mencintai Allah agar kita mendapatkan cintanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر